Bangsa Indonesia hari ini memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91. Gubernur Murad Ismail optimis Kabinet Indonesia Maju akan melihat Maluku. Selamat malam saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi 28 Oktober 2019 bersama saya Novita Bonara. Saya Henry Nanlohi. Dua berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah berita lainnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi Maluku hari ini. Baik saudara, kita awali berita pertama tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda. Saudara, Hari Sumpah Pemuda tahun ini diperingati untuk ke-91 tahun. Melalui peringatan tersebut diharapkan lahir pemuda untuk Indonesia Maju yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia. Wahai pemuda Indonesia, dunia menunggumu. Berjuanglah, lahirkanlah ide-ide, tekad dan cita-cita. Pengorbanan dan perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia dalam mengubah dunia. Motivasi itu tertuang dalam pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tingkat Provinsi Maluku yang digelar di lapangan upacara Unpati diikuti pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Maluku, ASN, organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KNPI, mahasiswa dan pelajar. Rektor Universitas Patimura, Martinus Sapteno, bertindak selaku inspektur upacara sekaligus membacakan pidato peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019. Dalam pidato yang dibacakan Rektor Universitas Patimura, Martinus Sapteno, dijelaskan saat ini di belahan dunia telah lahir generasi muda yang memiliki pola pikir yang serba cepat, serba instan, lintas batas, cenderung individualistik dan gramatik. Canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudahnya akses terhadap sosial media telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama dan interaksi mereka selama 24 jam. Akibat dari semua itu, disinilah diharapkan peran pemuda dapat bersaing dalam bentuk apapun yang bernilai positif. Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019, diharapkan lahir pemuda untuk Indonesia Maju yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu bertahan dan unggul dalam menghadapi persaingan dunia. Dalam menyemarakan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku, Dinas Pemuda dan Olahraga menggelar berbagai kegiatan, di antaranya lomba pidato bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang diikuti pelajar dari sejumlah SLTA yang ada di Kota Ambon. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, Semi Huai, menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Maluku dalam hal pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba P4GN di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku menggelar upacara pengibaran merah putih dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019. Upacara dihelat di halaman kantor LPP TVRI Maluku, Gunung Nona, Ambon. Bertindak selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91, Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku Miswarudin AP Nasution. Dalam amanah Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakan Kepala LPP TVRI Stasiun Maluku dijelaskan peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema Bersatu Kita Maju. Tema ini menegaskan kembali komitmen yang dibangun pemuda Indonesia 91 tahun lalu
bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Tema Bersatu Kita Maju sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa. Tetapi bagi pemuda hal itu menjadi sebuah keharusan karena di tangan pemudalah bangsa Indonesia lebih maju. Pemuda Indonesia maju adalah pemuda yang memiliki karakter, kapasitas, kemampuan, inovasi, kreativitas yang tinggi, mandiri, inspiratif, serta mampu unggul dan bertahan dalam menghadapi persaingan dunia. Canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta mudahnya akses terhadap sosial media telah menjelma menjadi tempat favorit berkumpulnya anak-anak muda lintas negara, lintas budaya, lintas agama, dan interaksi mereka berjalan 24 jam. Disinilah diharapkan peran pemuda Indonesia akan dapat bersaing dalam bentuk apapun, tentunya dalam hal yang positif. Semangat para pemuda dalam menatap dan ikut membangun dunia harus terus menjadi obor penyemangat bagi pengabdian pemuda Indonesia dalam ikut serta berpartisipasi mengangkat bangsa dan tanah air tercinta di kancah dunia. Ogen Limba, Udin Sanduan melaporkan. Saudara pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dijadwalkan hari ini tiba di Ambon. Dan untuk mengetahui kesiapan kedatangan Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Hajah Iriana Joko Widodo, berikut kita ikuti laporan reporter TVRI Devi bin Umar bersama juru kamera Kurniawan dari Bandara Internasional Patimura Ambon. Silahkan Devi. Baik, terima kasih Henry dan Novi. Dari Bandara Internasional Patimura Ambon, saya laporkan persiapan menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia dan Ibu Hajah Iriana Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Sejak pukul 5 sore tadi, area bandara telah disterilkan personil gabungan Kodam 16 Patimura dan Polda Maluku, khususnya pada area pengamanan VVIP. Dan pemirsa, direncanakan pesawat kepresidenan yang membawa Presiden dan Ibu Hajah Iriana Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju ke pukul 19 atau pukul 7 waktu Indonesia Timur. Sekitar pukul 19:45 dari Bandara Domine Juwat Osok, Sorong, Papua. Dan selanjutnya Novi dan Henry serta pemirsa, untuk lebih jauh atau mengetahui sejauh manakah pengamanan yang dilakukan oleh tim gabungan Kodam 16 Patimura dan Polda Maluku, kami akan mewawancarai Asops Kodam 16 Patimura Kolonel Infantri Eti. Pak, sejauh manakah kesiapan pengamanan yang dilakukan oleh tim gabungan ini? Baik, untuk pengamanan dalam rangka kegiatan kunjungan RI1, ya, kita melaksanakan pengamanan secara TNI Polri, kita siapkan. Kita juga dari awal sudah melaksanakan rakor PAM sama rakor WIL. Situ juga dihadiri oleh gubernur sehingga pengamanan kita mencapai sesuai dengan objek sasaran yang ada. Jadi kita kerahkan hampir sekitar 2.000 personil TNI Polri sesuai dengan objek yang akan kita ini. Artinya pengamanan ini kan untuk mengamankan kunjungan dari RI sehingga masuk ke sasaran kita bisa melaksanakan tugas kami sebagai TNI maupun Polri pada khususnya di sini. Oke. Beberapa saat ini kan apa saja dilakukan? Mungkin sudah persiapan sterilisasi untuk lokasi atau bandara? Untuk persiapan yang kami lakukan dari kemarin sudah kita laksanakan gladi rangkaian sampai dengan hari kedua, sampai kita sudah jam J-4-5 sudah kami sterilkan lokasi-lokasi sesuai dengan sasaran yang diinginkan dari kunjungan kerja kepresidenan. Untuk lokasi akan dikunjungi Pak RR1, umpamanya di Tulehu, apakah sudah? Rencana kunjungan yang kami peroleh, landing dari sini, setelah menuju ke hotel, baru mengunjungi tempat pengungsian yang berada di Unidar Tulehu. Di situ. Itulah nanti ya, objek sasaran yang dikunjungi oleh Bapak Presiden. Oke. Terima kasih Pak Asops. Demikian Henry dan Novi laporan saya dari Bandara Internasional Patimura Ambon terkait persiapan pengamanan kedatangan Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Hajah Iriana Joko Widodo di Bandara Internasional Patimura Ambon. Kembali ke Anda berdua. Baik Devi, terima kasih atas laporan Anda dan saudara. Berikut kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Maluku Murad Ismail ajak masyarakat Maluku untuk mendukung Kabinet Indonesia Maju. Gubernur sangat optimis Kabinet Indonesia Maju akan memperhatikan Maluku.
Presiden Joko Widodo telah melantik Kabinet Indonesia Maju beberapa hari lalu. Kehadiran Kabinet Indonesia Maju diapresiasi positif oleh Gubernur Maluku Murad Ismail. Bahkan Murad Ismail sangat optimis Kabinet Indonesia Maju akan memberikan perhatian lebih bagi Maluku. Gubernur Maluku juga mengajak masyarakat di daerah ini untuk tidak mempermasalahkan keterwakilan Maluku dalam Kabinet Indonesia Maju. Kalian harus optimis, dan saya sangat optimis. Hampir semua menteri baru itu teman saya. Jangan kita mempermasalahkan orang Maluku kok kali pilih jadi menteri. Kalau orang Maluku cuma satu menteri, cuma menteri kelautan atau menteri ini, kita lebih rugi. Lebih baik semua menteri kita kenal, itu lebih bagus. Gubernur Maluku juga mengajak media di daerah ini untuk bersama-sama bangun Maluku. Pihaknya siap membantu media yang ingin membangun Maluku yang sejahtera. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Informasi lain saudara, DPRD Maluku mempertanyakan sikap pemerintah pusat membagikan PI 10% Blok Masela kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Besaran PI Blok Masela yang dibagikan ke NTT sebesar 5%. Langkah pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM yang memberikan PI 5% Blok Masela ke Provinsi NTT dari 10% yang dijanjikan kepada Maluku dipertanyakan oleh DPRD Maluku. Ketua Komisi 1 DPRD Maluku, Amir Rumrah, menyatakan Presiden telah menyatakan Maluku akan mendapat PI 10% dari pengelolaan Blok Masela. Namun dari pembagian tersebut, 5% akan dibagikan kepada NTT. Langkah pemerintah itu dipertanyakan oleh DPRD Maluku. Pasalnya dari letak geografis, kedudukan Blok Masela masuk di wilayah Maluku. Kita dengar bahwa PI 10% yang dijanjikan oleh pemerintah pusat itu ternyata 10% dan dibagikan 5% itu kepada pemerintahan NTT. Padahal kita tahu kondisi geografis wilayah kita. Dan itu informasinya juga Presiden sudah mengakui itu, termasuk Menteri SDM. Oleh karena itu, maka saya harapkan DPRD juga tidak boleh duduk diam, karena memang walaupun selama ini eksekutif juga lakukan langkah-langkah, kita juga tidak tahu. Dan tidak boleh diberikan ruang kepada NTT. Ini secara kondisi geografis dan pendekatan Kepulauan dan Blok Masela itu wilayahnya di Maluku. Kok ternyata seperti ini? Ini sehingga kami harapkan koordinasi dengan Pak Gubernur, kita melakukan pressure kepada pemerintah pusat untuk tidak boleh ketika itu diberikan kewenangan 5% kepada NTT. Dasar apa NTT mendapat kewenangan itu? DPRD Maluku menilai kebijakan pemerintah pusat memberikan 5% PI Blok Masela kepada NTT sangat merugikan Maluku. Untuk itu, saat kunjungan Presiden ke Ambon, DPRD Maluku akan mempertanyakan kebijakan yang diambil pemerintah tersebut. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, surat keputusan DPP Partai Golkar terkait pembatalan calon pimpinan DPRD Maluku dinilai inkonstitusional. SK tersebut sangat bertentangan dengan peraturan organisasi Partai Golkar. DPP Partai Golkar pada tanggal 17 September 2019 telah mengeluarkan surat keputusan terkait dengan penetapan calon pimpinan DPRD Maluku dari Partai Golkar. Nama yang disetujui sebagai calon pimpinan DPRD Maluku adalah Richard Rakbau. SK DPP Partai Golkar yang dikeluarkan untuk calon pimpinan DPRD Maluku juga bersamaan dengan calon pimpinan DPRD Buru, Buru Selatan, dan SBT. Sebelum menyerahkan SK tersebut, calon pimpinan DPRD untuk tingkat provinsi, Kabupaten Buru, Buru Selatan, dan SBT diharuskan menandatangani fakta integritas. Jelang 1 hari pelantikan pimpinan DPRD Maluku, DPP Partai Golkar kembali mengeluarkan SK pembatalan terhadap calon pimpinan DPRD Maluku dari Partai Golkar yang disetujui sebelumnya. Langkah DPP Partai Golkar tersebut dipertanyakan oleh Wakil Ketua DPRD Maluku Richard Rakbau. Menurut Rakbau, SK DPP Partai Golkar itu dinilai inkonstitusional. Dikatakan demikian karena dalam SK yang dikeluarkan tersebut, DPP tidak mencantumkan alasan pembatalan terhadap SK yang pertama. Menurut hemat saya, bahwa surat DPP yang kedua itu menurut saya itu cacat inkonstitusional. Ada cacat konstitusional, itu inkonstitusional, di mana dia bertentangan dengan peraturan organisasi Partai Golkar itu tentang syarat pencalonan diri sebagai calon pimpinan anggota pimpinan DPRD Provinsi Kabupaten Kota. Sebab apa?
seluruh proses seleksi terhadap tahapan-tahapan seleksi terhadap calon pimpinan DPRD provinsi maupun kabupaten kota itu telah dilakukan oleh tim seleksi baik itu pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan kemudian telah menyerahkan seluruhnya kepada tim seleksi DPP Partai Golkar. Kemudian dilakukan proses, kemudian disaring sampai mendapatkan dari 4 calon pimpinan DPRD sebagaimana yang diatur dan dirumuskan di dalam Peraturan Partai Golkar. Itu 1 calon lalu kemudian ditetapkan, dan itu saya sudah ditetapkan, dan itu tidak ada persoalan sama sekali. Tapi kemudian mereka mengeluarkan surat keputusan DPP yang untuk menghentikan saya, itu perlu dipertanyakan. Diakui Richard Ragbau, dirinya telah melalui tahapan seleksi calon pimpinan DPRD Maluku, mulai dari DPD 1 hingga DPP. Dirinya juga akan mendatangi DPP Partai Golkar di Jakarta untuk mempertanyakan SK pembatalan tersebut. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali hadir setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Panasonic Global Awards 2019. Penghargaan terbesar insan pertelevisian Indonesia. Dukung program musik terfavorit Memori Melody dalam ajang Panasonic Global Award ke-22 tahun 2019. Ketik PGA spasi 7C. Vote melalui SMS dan kirim ke 99386. Aplikasi video.com. Blibli.com atau situs pga.blibli.com mulai tanggal 25 Oktober 2019. Voting ditutup tanggal 15 November 2019. TVRI, media pemersatu bangsa. Panasonic Global Awards 2019. Apresiasi karya terbaik insan pertelevisian Indonesia. Dukung program berita terfavorit dunia dalam berita di ajang Panasonic Global Awards ke-22 2019. Ketik PGA spasi 3B. Vote melalui SMS, polling ke nomor 99386. Aplikasi video.com. Blibli.com atau situs pga.blibli.com. Voting ditutup 15 November 2019. TVRI, media pemersatu bangsa. Bumi, tempat tinggal kita. Suhu permukaannya semakin meningkat. Pohon pencakar langit berubah menjadi gedung tak terbendung, membuat kita lupa bahwa lingkungan harus kita jaga. Naiknya konsentrasi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia mempercepat pemanasan global dan suhu rata-rata bumi. Penanaman pohon terembesi akan menyeimbangkan kadar CO2 untuk melepaskan oksigen ke udara. Lebih dari 2 juta pohon telah ditanam sejak tahun 1979 untuk bumi pertiwi. Perjalanan kita bersama masih panjang. Mari cintai bumi dan lingkungan kita untuk generasi mendatang. Baik saudara, Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini dan berikut kita beralih ke informasi lainnya. Sejak gempa 6,5 magnitudo mengguncang Ambon dan sekitarnya sebulan lalu telah terjadi gempa susulan sebanyak ribuan kali. Kejadian tersebut merupakan hal yang wajar karena terjadi deformasi batuan kerak bumi yang menyebabkan pergeseran blok batuan. Dosen Geologi Universitas Patimura Ambon Dr. Sain Tuakia menjelaskan bahwa setiap peristiwa gempa kuat atau berskala besar pasti terjadi deformasi batuan kerak bumi yang menyebabkan pergeseran blok batuan. Akibat pergeseran blok batuan mengakibatkan ketidakseimbangan gaya tektonik di zona tersebut.
Akhirnya muncul gaya tektonik untuk mencari keseimbangan menuju kondisi stabil. Dalam proses mencari keseimbangan gaya tektonik itu, terjadilah deformasi kecil pada batuan di sekitar pusat gempa utama yang dimanifestasikan sebagai gempa susulan. Menurut Sain, gempa susulan di kawasan Ambon dan sekitarnya lazim terjadi. Lazimnya gempa kuat dengan magnitudo di atas 6,0, maka wajar jika terjadi aktivitas gempa susulan. Semakin besar magnitudo gempa, maka potensi gempa susulan semakin banyak. Apalagi jika ditunjang dengan kondisi batuan di wilayah tersebut, tanda Sain. Memang gempa susulan yang terjadi setelah gempa besar itu sesuatu yang wajar karena energi yang dilepas pada saat itu kan belum semua selesai. Jadi energi-energi sisa itu akan terlepas berjalan dengan beberapa deformasi yang terjadi setelah dari main shock itu. Tapi dengan sebulan yang berlalu sekarang memang gempa intensitas frekuensinya cukup banyak, 1.500-an lebih gempa susulan dan sekitar 170 gempa yang kita rasakan itu memang cukup membuat masyarakat resah. BNPB, kemudian BMKG dan dari ITB sendiri kemarin mungkin sudah memasang seismograf. Dalam artian hal ini memang lazim gempa susulan, tapi dengan intensitas dan frekuensi yang sangat banyak harusnya butuh suatu perhatian. Akhirnya mereka berinisiatif untuk memasang seismograf dan harapannya hasil dari seismograf itu bisa memberi suatu gambaran sehingga kita bisa gunakan untuk mitigasi ke depan. Kebijakan pemerintah pusat memberikan PI 5% pengelolaan Blok Masela kepada Provinsi NTT mendapat sorotan dari pemerintah provinsi dan DPRD. Pemerintah Provinsi Maluku mempersilahkan NTT mendapatkan PI 5% asalkan tidak mengambil jatah Maluku yang sudah disepakati yakni 10%. Pemerintah Provinsi dan DPRD Maluku mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan PI 5% pengelolaan Blok Masela kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Wakil Gubernur Barnabas Orno menegaskan pemerintah pusat boleh memberikan PI 5% Blok Masela kepada Provinsi NTT asalkan tidak diambil dari PI 10% yang telah dijatahkan kepada Maluku. Diakui Barnabas Orno, mestinya hari ini Maluku sudah membuat perencanaan dan regulasi terkait dengan pemanfaatan PI 10% Blok Masela. Dirinya mengkhawatirkan saat PI 10% direalisasikan Maluku belum siap untuk memanfaatkan hal tersebut. Andaikan dari awal kita sudah menyiapkan konsep sekarang, mungkin ketemu Presiden, Pak Presiden, mungkin ini sudah tuntas. Dan kalau menurut saya silakan, karena benar blok ini namanya Blok Masela. Diambil dari nama satu pulau yang namanya Pulau Masela, itu ada di Provinsi Maluku dan tepatnya di Kabupaten Maluku Barat Daya yang merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Kecamatan Pulau Masela di Kabupaten Maluku Barat Daya. Jadi kalau menurut saya silakan NTT mendapat bagian tapi jangan di dalam 10% itu. Ya kan? Di luar 10% itu. Dan hari ini mestinya kita sudah menggagas membuat perencanaan-perencanaan, regulasi-regulasi tentang bagaimana nanti ketika PI 10% itu. Jangan sampai PI 10% itu ketika datang kita belum siap. Akhirnya seperti bola karet, persis dibanting ke ini dia bisa melenting tinggi-tinggi yang tidak punya arah. No? Diakui Barnabas Orno, saat ini perencanaan pengelolaan PI 10% Blok Masela sementara disusun dan dimatangkan oleh pemerintah Provinsi Maluku. Frida Raiman, Bambang Yuda Suara melaporkan. Sementara itu, Saudara, DPRD Maluku menolak kebijakan pemerintah pusat memberikan PI 5% Blok Masela kepada Provinsi NTT. Pemberian PI 10% Blok Masela untuk Maluku telah diatur dalam peraturan pemerintah. Penolakan DPRD Maluku terhadap kebijakan pemerintah pusat memberikan PI 5% Blok Masela kepada Provinsi NTT disampaikan Ketua DPRD Maluku Lukiwati Muri kepada wartawan di Ambon hari ini.
Pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo telah mengumumkan Maluku mendapatkan PI 10% dari pengelolaan Blok Masela. Keputusan tersebut telah tertuang dalam peraturan pemerintah dan sudah ada MOU. Dengan demikian, DPRD Maluku dengan tegas menyatakan tidak menerima kebijakan pemerintah pusat memberikan PI 5% Blok Masela bagi NTT. Dan karena itu, apa yang disampaikan oleh Gubernur NTT, bagi kami daripada Provinsi Maluku adalah suatu kemustahilan. Ya, itu tidak dapat kami terima. Silakan dia kerja bersama dengan berkoordinasi pemerintah pusat, dia ambil di atas 10%, silakan. Tapi jangan ambil 10%. Itu sudah diatur dengan peraturan kok. Masa orang merubah peraturan cuma karena kepentingan kayak begitu. Aturan sudah mengatur tentang PI 10% itu kepada Provinsi Maluku. Pegang itu baik-baik. Gitu ya, itu kekuatan kita. Bahkan tindak lanjut daripada itu adalah ada peraturan perusahaan daerah tentang Masela itu kan, Maluku Energi dan sebagainya. Ada juga MOU yang sudah jalan teman-teman Dewan tentang 10% itu. Nah karenanya yang berikut sejak awal sampai dengan hari ini pun yang berproses membicarakan Blok Masela kan cuma pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Maluku. Kok tiba-tiba ada orang masuk seperti menyelonong saja itu? Saya kira tidak ada itulah gitu. Gitu ya. Terkait konsepnya, Pak. Oh ya, kita tolak apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur NTT, kita tolak. Menurut Watimuri, pemerintah pusat boleh memberikan PI 5% kepada Provinsi NTT asalkan tidak mengurangi jatah Maluku yang sudah disepakati bersama oleh Presiden, yakni 10%. Frida Raiman, Bambang Yudhasuara melaporkan. Program 100 Hari Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2019-2024 dinilai belum dirasakan oleh masyarakat. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku menyatakan Gubernur Maluku dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga program dalam visi dan misi dapat terwujud. Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Murad Ismail dan Barnabas Orno telah menjalani kepemimpinan selama 180 hari saat dilantik pada tanggal 24 April lalu. Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam program 100 Hari Kerja dinilai belum berdampak bagi masyarakat Maluku. Hal tersebut dikemukakan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamet. Slamet menyatakan Gubernur Maluku Murad Ismail dapat meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah saat ini, yakni mengurangi kemiskinan di Maluku. Slamet menyebutkan Provinsi Maluku masih menempati zona kuning atau pelayanan publik sedang. Olehnya itu di penghujung tahun ini, pemerintah daerah harus dapat meraih pelayanan publik terbaik yakni zona hijau. Kaitan dengan 100 hari kerja gubernur ini kan adalah menurut Ombudsman belum nampak apa yang sudah dikerjakan oleh gubernur selama 100 hari kerja ini. Program apa sesuai dengan visi misinya dia itu tidak tergambar secara jelas melalui kerja-kerja yang faktual. Olehnya itu kita butuhkan sekda ini secepatnya itu diperoleh kemudian dilantik agar dia bisa memiliki semangat kerja untuk mampu membawa Maluku ke depan yang lebih baik. Slamet berharap program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dapat diimplementasikan organisasi perangkat daerah agar visi dan misi dapat tercapai. Panile Tahid melaporkan. Seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku tahun 2019 diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Maluku. Pengawasan bertujuan untuk menciptakan seleksi sekda yang berintegritas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Seleksi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku masih dilakukan oleh tim seleksi yang diketuai J. Sapteno yang juga merupakan Rektor Universitas Patimura Ambon. Seleksi pemilihan sekda mendapat pengawasan dari Ombudsman RI Perwakilan Maluku. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku Hasan Slamet menyatakan pengawasan seleksi sekda dalam upaya melahirkan sekretaris daerah yang berintegritas dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Slamet mengakui saat ini pemerintah daerah masih berada di zona kuning atau pelayanan sedang. Olehnya itu keberadaan sekda definitif dapat meraih zona biru atau pelayanan yang terbaik. Pemilihan sekda, Ombudsman Perwakilan Provinsi Maluku sangat mendukung, sangat apresiasi sekali. Semoga ke depan hasil kerja panitia itu bisa dapat diumumkan secepatnya dan orang yang akan ditunjuk kepada untuk menjadi sekda ini bisa secepatnya harapan Ombudsman ke depan, semoga sekda yang akan
berhasil untuk menjadi sekda yang definitif itu adalah orang yang betul-betul memahami tentang pelayanan publik. Seleksi Sekda Maluku diikuti 4 calon yakni Kasrul Selang, Sadli I, Sartono Pining, dan Mus Sangaji. Keempat calon Sekda ini memasuki tahapan seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial struktural. Panile Tahid melaporkan. Clery Clevey Institute yang diketuai Dwi Prihandini menggelar penguatan psikososial dan isu gender pasca bencana bagi semua pemangku kepentingan di daerah ini. Kegiatan ini menghadirkan seorang psikolog klinis yang juga dosen psikolog Universitas Indonesia, Dr. Elizabeth Kristi Purwandari. Yayasan Clery Clevey yang bergerak di bidang psikologi dan kemanusiaan Sabtu pekan lalu menggelar kegiatan berbagi pengetahuan dan informasi atau sharing knowledge bertajuk penguatan psikososial dan isu gender pasca bencana. Direktur sekaligus pendiri Clery Clevey Institute Dwi Prihandini MSI bersama Direktur Yayasan Peduli Inayana Maluku, Serli C. Laisina, yang memprakarsai kegiatan ini menghadirkan psikolog dari Universitas Indonesia, Dr. Elizabeth Kristi Purwandari. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler. Wakil Wali Kota Ambon, Syarif Hadler mengapresiasi Clery Clevey Institute bersama Yayasan Peduli Inayana Maluku dan mitra lainnya yang telah membantu masyarakat Kota Ambon dan Maluku pasca gempa 26 September. Menurut Wakil Wali Kota, pergumulan pemerintah kota pasca gempa bumi selama ini tidak hanya terfokus pada pembenahan dan pemulihan fasilitas infrastruktur saja, namun yang terpenting adalah pemulihan dampak psikologis untuk masyarakat. Munculnya situasi traumatis masyarakat adalah hal yang wajar akibat stres dan ketakutan. Proses pemulihan kondisi psikologis masyarakat ini membutuhkan waktu cukup lama. Pemerintah Kota Ambon bersyukur dengan pelaksanaan kegiatan penguatan psikososial dan isu gender pasca bencana bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah. Hal ini sangat membantu pemerintah dalam upaya pemulihan dampak psikologis pasca bencana alam gempa bumi yang terjadi di kota ini. Ya, saya kira ini sesuatu yang bukan sangat baik, tapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena gempa. Ya, sangat dibutuhkan. Kita bukan hari ini baru merasakan trauma seperti ini, tapi kita punya pengalaman yang cukup panjang terkait dengan konflik sosial yang pernah kita alami begitu lama. Dan pasca konflik juga kita lakukan hal yang sama, dan mungkin Ibu Dwi juga pada saat itu sudah bergabung dengan teman-teman melakukan hal yang sama. Saya kira ini penting. Direktur Clery Clevey Institute Dwi Prihandini MSI mengatakan pihaknya bersama Yayasan Peduli Inayana Maluku terus mendorong semua pemangku kepentingan untuk mendukung pemulihan masyarakat, khususnya penyintas terdampak gempa. Menurutnya dengan praktek trauma healing bagi masyarakat tidak hanya dengan melakukan sekali kunjungan ke masyarakat. Hal ini membutuhkan proses yang lama untuk pemulihan penyintas. Pekerjaan kami, saya dan mitra saya Ibu Tepati adalah semakin mendorong stakeholders di Kota Ambon, artinya tidak hanya pihak pemerintah tetapi juga pihak swasta dan lembaga-lembaga independen lainnya untuk sama-sama kita memikirkan cara yang tepat untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak gempa. Bukan hanya bermain sekali, itu bukan trauma healing. Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk meluruskan konsep yang sudah beredar, bahwa mari kita luruskan konsepnya sehingga nanti teman-teman semua sehingga turun ke lapangan akan semakin kuat bekal yang didapatkan untuk semakin dapat memulihkan masyarakat terdampak gempa dengan jauh lebih baik. Psikologis klinis asal Universitas Indonesia yang hadir sebagai narasumber pada kegiatan sharing knowledge mengakui istilah yang tepat digunakan untuk melayani penyintas pasca gempa yaitu penanganan psikososial, bukan trauma healing. Pasalnya penanganan trauma healing merupakan pelayanan jangka panjang bagi penyintas pasca gempa. Dirinya mengakui adanya kerjasama dan dukungan di dalam masyarakat, situasi stres dan ketakutan ini dapat dipulihkan oleh mereka sendiri. Sebenarnya kalau ada kerjasama di dalam masyarakat, ada saling dukungan, perasaan terpukul atau kekagetan itu dengan sendirinya bisa dipulihkan oleh masyarakat sendiri. Hanya mungkin tidak banyak lah, mungkin 3%, 4% orang yang mengalami trauma yang sangat berat dan butuh
penguatan lebih khusus, dan saya rasa itu mungkin bisa ditangani oleh psikolog atau psikiater ya. Salah seorang peserta kegiatan Juliani Kapu menyebutkan, materi penguatan dalam kegiatan ini membantu membangkitkan semangat sebagai perempuan untuk bisa kembali hidup normal pasca gempa. Menurutnya dengan pengalaman yang didapatkan ini, dirinya dapat berbagi dan memberikan penguatan psikososial terhadap mereka yang masih menempati tenda-tenda pengungsian. Jadi kegiatan penguatan psikososial ini sangat penting dalam kembali membangkitkan semangat kami sebagai perempuan yang mengungsi selama sebulan untuk kembali hidup normal seperti sebelumnya. Selain bantuan bagi penyintas gempa, masyarakat di sana juga membutuhkan penguatan psikososial pasca bencana tersebut. Melki Latusawaule, John Ralahalo melaporkan. Dan saudara, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan selepas jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih kepada pemirsa Indonesia yang telah mendukung program acara TVRI masuk dalam nominasi Panasonic Gobel Awards ke-22 2019. Panasonic Gobel Awards, apresiasi karya terbaik insan pertelevisian Indonesia. TVRI, media pemersatu bangsa. Halo adik-adik Nusantara, di Arena 1, 2, 3, KDV dan Luru selalu menemani kalian untuk berkeliling dunia. Di Arena 1, 2, 3, kita akan mengajak kalian semua untuk berkenalan lebih dekat lagi dengan teman-teman kalian dari berbagai macam bangsa dan negara. Arena 1, 2, 3, cintailah Indonesia, kenalilah dunia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di TVRI, media pemersatu bangsa. Saudara, kembali menyaksikan Maluku hari ini dan kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, pimpinan dan anggota DPRD Maluku menyetujui pembentukan alat kelengkapan Dewan. Alat kelengkapan Dewan yang disetujui itu terdiri dari komisi-komisi Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan. Setelah pimpinan DPRD Maluku resmi dilantik Jumat pekan lalu, pimpinan dan anggota DPRD Maluku bergerak cepat melakukan pembentukan alat kelengkapan Dewan. Dalam rapat paripurna DPRD Maluku yang digelar Sabtu pagi, pimpinan dan anggota DPRD Maluku telah menyetujui pembentukan alat kelengkapan DPRD Maluku. Alat kelengkapan DPRD Maluku yang disetujui tersebut terdiri dari komisi-komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Perda, dan Badan Kehormatan. Komisi-komisi yang disepakati dalam rapat paripurna ini masing-masing, Komisi 1 diketuai oleh Ami Rumra dari unsur Partai Keadilan Sejahtera, Komisi 2 diketuai Nyonya Saudah Tuana Kota Tethol dari unsur Partai Gerindra, Komisi 3 diketuai Anos Yermias dari unsur Partai Golkar, dan Komisi 4 diketuai Samson Atapari dari unsur PDI Perjuangan. Sementara Dewan Kehormatan DPRD Maluku yang turut disetujui dalam paripurna ini diketuai oleh Nyonya Elviana Patiasina dari unsur Partai Demokrat. Setelah seluruh alat kelengkapan Dewan terbentuk, DPRD Maluku dalam waktu dekat akan melaksanakan serangkaian agenda, diantaranya pembahasan RPJMD, pembahasan rancangan peraturan daerah, KUA PPAS, dan pembahasan APBD 2020. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan.
Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, Sainuddin Noval Rumuar menilai masih ada sejumlah persoalan pembangunan di SBT yang perlu diperhatikan oleh pemangku kepentingan. Untuk itu, pemerintah daerah harus memperjuangkan aspirasi masyarakat guna mewujudkan pembangunan di SBT. Setelah dilantik bersama 24 anggota DPRD Seram Bagian Timur periode 2019-2024, Zainuddin Noval Rumuar menyatakan siap bekerja keras untuk rakyat. Zainuddin Noval Rumuar mengemukakan hingga saat ini masih ada sejumlah persoalan di SBT yang membutuhkan perhatian serius. Di antaranya masalah transportasi antar pulau serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Olehnya itu, sebagai wakil rakyat di DPRD Seram Bagian Timur, Zainuddin Noval Rumuar akan berupaya serius mengatasi berbagai kekurangan tersebut. Terima kasih kepada rakyat Kabupaten Seram Bagian Timur secara keseluruhan, Dapil 1, Dapil 2, dan Dapil 3. Tentu saya, Zainuddin Noval Rumuar, perwakilan dari Dapil 3 Kabupaten Seram Bagian Timur, Gurun dan Kepulauan dan sekitar PU Pesui dan sekitarnya. Tentu hari ini kita semua bersemangat, kita semua berbahagia atas demokrasi yang telah berjalan dengan baik dan aman. Masih banyak agenda rakyat yang tertunda di rumah rakyat yang terhormat ini. Insya Allah ke depan 5 tahun yang akan datang lebih baik lagi di bawah pimpinan yang baru. Kemudian semoga ada sinergitas antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur membangun rakyat lebih baik lagi. Zainuddin Noval Rumuar juga mengatakan setelah pelantikan, perbedaan pilihan politik di masyarakat sudah harus dihentikan. Sudah saatnya masyarakat memperkokoh persatuan guna mendukung upaya DPRD bersama pemerintah daerah membangun daerah SBT. Rumuar mengatakan pentingnya persatuan masyarakat, mengingat sinergitas antara masyarakat dengan DPR serta pemerintah daerah merupakan salah satu modal utama pembangunan. Dari Seram Bagian Timur, kontributor TVRI Mansur Boinau melaporkan. Kurangnya anggaran pengawasan pilkada tahun 2020 akan berpengaruh pada optimalisasi peran petugas Bawaslu. Untuk itu, Bawaslu telah menyurati Kemendagri guna memediasi penyediaan anggaran pengawasan pilkada, khususnya untuk Kabupaten Kepulauan Aru. Bawaslu di sejumlah kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada tahun 2020 diperhadapkan dengan ketersediaan anggaran pengawasan tidak memadai. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Maluku, Dr. Subair mengatakan, jumlah anggaran yang diusulkan Bawaslu di kabupaten yang akan melaksanakan pilkada mengalami penurunan kecuali Seram Bagian Timur. Sementara untuk Kabupaten Kepulauan Aru hingga kini belum disepakati DPRD, pemerintah kabupaten dan Bawaslu setempat. Bawaslu membutuhkan anggaran yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan pilkada di 4 kabupaten di Maluku. Subair memastikan kurangnya anggaran pengawasan pilkada akan berpengaruh terhadap optimalnya kinerja Bawaslu di 4 kabupaten. Yang pertama, kami harus memenuhi hak-hak pengawas ad hoc dulu, dari Panwascam, PPL, sampai ke PTPS. Yang kedua, kami harus memenuhi pos kelompok kerja. Setelah itu baru bicara soal personal pengawasan seperti perjalanan dinas. Dan yang terpenting, kami kan ketika mengangkat pengawas ad hoc itu harus melakukan BIMTEK. Bagaimana caranya pengawas bisa melakukan pengawasan dengan baik kalau tidak ada bimbingan teknis atau peningkatan kapasitas yang diberikan? Itu menjadi penting, sehingga kami berdasarkan hasil rasionalisasi kami terhadap kebutuhan pengawasan pilkada di Kabupaten Aru itu 6 miliar itu tidak cukup. 3 kabupaten yang telah menyiapkan anggaran pengawasan pilkada 2020 yaitu Kabupaten SBT, Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Buru Selatan. Anggaran pengawasan pilkada tersebut dituangkan dalam nota perjanjian hibah daerah NPHD. Dari 4 kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020, penyediaan anggaran terbesar berada di pemerintah Kabupaten SBT sebesar 22,8 miliar rupiah. Anggaran pilkada Buru Selatan yang diusulkan Bawaslu 17,3 miliar rupiah dan disetujui pemerintah setempat sebesar 8 miliar rupiah. Anggaran pengawasan pilkada di Kabupaten Maluku Barat Daya yang diusulkan Bawaslu sebesar 25 miliar rupiah disetujui sebesar 13 miliar rupiah. Sedangkan anggaran pengawasan pilkada di Kabupaten Kepulauan Aru hingga kini belum dituangkan dalam NPHD. Hamzah Tumia melaporkan.
Saudara, tempat pemakaman umum yang dibangun pemerintah Kota Ambon di kawasan Air Besar Kecamatan Sirimau hingga saat ini belum dapat difungsikan. Pemanfaatan TPU Air Besar masih terkendala status lahan. Lahan seluas 5 hektar di Air Besar Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau yang dibeli pemerintah Kota Ambon sebesar 2 miliar lebih sejak tahun 2008 lalu hingga kini belum dapat dimanfaatkan karena pemerintah Kota Ambon belum mengantongi sertifikat. Anggota DPRD Kota Ambon Yusuf Wali berharap pemerintah Kota Ambon dapat menuntaskan persoalan sertifikat agar tempat pemakaman umum Air Besar dapat segera difungsikan. TPU Arbes, kalau informasi dari Dinas PKP sendiri, itu masalah penggunaan lahan dari sisi sertifikat. Kemudian harus diberikan kepada pihak ketiga dalam bentuk yayasan wakaf yang mengelola hal tersebut. Kalau cuma masalah ini, segera dari Dinas PKP, pemerintah Kota Ambon bisa menyelesaikan dua masalah tadi, sehingga lahan TPU Arbes yang sudah menelan biaya cukup besar, sudah cukup lama, bisa dimanfaatkan. Di sana sudah ada ruang tunggu, sudah ada gapura dan sebagainya, sudah ada pematangan lahan, semuanya sudah dilakukan. Terkait pengelolaan TPU Air Besar, menurut Wali harusnya diperuntukkan pengelolaannya diserahkan kepada yayasan atau lembaga wakaf Al-Fatah. Karena itu, Wali berharap ada langkah konkret yang dilakukan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Ambon agar pemanfaatan TPU Arbes dapat segera difungsikan. Ongen Limba, Junaidi Asril melaporkan. Informasi lain, saudara, harga ikan cakalang segar di pasar tradisional Arumbai Kota Ambon masih mahal. Ikan cakalang segar yang dijual berkisar Rp60.000 hingga Rp120.000 per ekor. Harga ikan cakalang segar yang dijual para pedagang ikan di Pasar Arumbai, Mardika, dan Pasar Batu Merah beberapa pekan ini masih mahal. Harga yang ditawarkan para pedagang ikan berkisar Rp60.000 hingga Rp120.000 per ekor sesuai ukurannya. Para pedagang ikan mengakui ikan cakalang segar masih mahal karena pasokan dari desa-desa nelayan sejak gempa terjadi di Maluku berkurang. Sementara harga ikan momar dan kawalinya per tumpuk berisi 6 hingga 8 ekor Rp20.000. Ikan kerapu Rp50.000 hingga Rp75.000 per tumpuk. Satu tumpuk berisi 6 hingga 8 ekor. Sementara ikan bubara per ekor Rp75.000 dan cumi-cumi per tumpuk 8 ekor Rp10.000. Devi bin Umar dan Samsudin Sanduan melaporkan. Sejumlah kalangan berpendapat Kota Ambon sebaiknya dijadikan kota harmoni yang berakar budaya Maluku. Kota bertajuk Manise ini lebih dikenal sebagai kota yang santun dan toleran. Kota Ambon yang semestinya dijadikan sebagai kota harmoni berakar budaya daerah, kini dicanangkan pemerintah Kota Ambon sebagai kota musik. Pencanangan Kota Ambon sebagai kota musik memunculkan reaksi beragam dari berbagai kalangan. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Maluku, Manan Latukonsina menyebut, kendati pemerintah kota telah mencanangkan Kota Ambon sebagai kota musik, namun pemerintah hendaknya memperhatikan nilai dan etika hidup bermasyarakat, sekaligus dijadikan sebagai bagian terpenting dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang berakar pada budaya kearifan lokal daerah. Jadi tugas dan tanggung jawab kita ya dalam rangka untuk menjadikan Ambon sebagai kota yang beradab. Sekali lagi, menjadikan Ambon sebagai kota yang beradab. Ini sebagai antitesis terhadap ya kebijakan-kebijakan baik orang per orang maupun ya instansi-instansi yang mungkin saja membuka ruang terhadap berkembang suburnya ya praktek-praktek amoral yang ada di kota Ambon. Manan Latukonsina menyebut Kota Ambon sebagai kota harmoni memberikan nilai positif bagi warga kota sekaligus memberikan nilai tambah bagi Maluku sebagai pusat laboratorium perdamaian dunia. Abu Sahubawa, Unga melaporkan. Gubernur Maluku Murad Ismail membuka Kejurnas Catur se-Indonesia tahun 2019 yang akan berlangsung hingga tanggal 31 Oktober. Dengan memperebutkan piala bergilir PB Percasi dan piala Gubernur Maluku.
Lebih dari 27 provinsi tercatat ikut mengambil bagian dalam Kejurnas Catur tahun 2019 di Ambon. 17 kelas atau kategori akan diperlombakan dalam Kejurnas dimaksud. Kejuaraan tersebut akan memperebutkan Piala PB Percasi dan Piala Gubernur Maluku. Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, Kejurnas ke-48 di Ambon hendaknya menjadi momentum strategis untuk melahirkan pecatur-pecatur muda yang profesional dan mampu bersaing di tingkat internasional. Gubernur berharap dalam pertandingan olahraga catur dapat menjunjung sportivitas dan kejujuran sehingga output dari pertandingan olahraga catur ini dapat menghasilkan masyarakat catur Indonesia yang memiliki profesionalitas dan kemampuan serta semangat untuk menjadi yang terbaik pada setiap kesempatan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Pembukaan kejuaraan catur tingkat nasional atau Kejurnas ke-48 tahun 2019 dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku, saya mengucapkan selamat datang kepada peserta Kejurnas Catur di Kota Ambon, Manise. Saya berharap melalui Kejurnas Catur ini melahirkan atlet-atlet catur yang handal, profesional, dan berkualitas. Ketua Umum PB Percasi Grandmaster Indonesia, Utut Adianto menekankan sukses prestasi hendaknya dimulai dari bagaimana masyarakat catur Indonesia memandang olahraga catur sebagai salah satu olahraga yang memiliki nilai lebih dalam mengelola kecerdasan berpikir, terutama untuk meraih sebuah prestasi. Pembukaan Kejurnas Catur tahun 2019 di Ambon ditandai dengan pertandingan eksibisi antara Gubernur Maluku dengan Ketua Umum PB Percasi Grandmaster Indonesia Utut Adianto berlangsung hangat. Abu Sahubawa, Unga, melaporkan. Pelari asal Kenya menjuarai lomba lari 10 km kategori umum pada event Patimura Run yang digelar Kodam 16 Patimura. Pelari asal Kenya, Samson dengan nomor dada 0741 berhasil keluar sebagai juara pertama pada lomba lari 10 km Patimura Run. Samson berhasil menyentuh garis finish dengan waktu tempuh 34 menit 36 detik. Sementara juara kedua diraih pelari Kenya lainnya bernama Thomas dengan waktu tempuh 34 menit 45 detik. Kedua pelari itu merupakan pelari internasional yang sudah melanglang buana di berbagai kejuaraan dunia lari internasional. Pada event Patimura Run 10 km dan 5 km diikuti lebih dari 2.000 peserta. Ribuan peserta ini dilepas oleh Pangdam 16 Patimura didampingi Gubernur Maluku dan Kapolda Maluku. Ada beberapa kategori lomba yang digelar, diantaranya untuk kategori 10K peserta dari TNI, Polri, dan Umum. Sedangkan untuk 5 km diikuti pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga SMA. Pangdam 16 Patimura Maijen TNI Marga Taufik mengatakan, kegiatan ini digelar dalam rangkaian HUT TNI dengan tujuan untuk mencari bibit-bibit pelari asal Maluku sehingga bisa berkontestasi di ranah nasional maupun internasional, sekaligus ajang promosi pariwisata Maluku. Selain itu juga untuk menguatkan sinergitas TNI dengan masyarakat dan Polri. Kita membantu daerah, mempromosikan potensi-potensi yang ada di daerah seperti pariwisata. Yang keempat tentunya mencari bibit-bibit unggul. Kita tahu sendiri bahwa lomba ini tidak hanya diikuti oleh pelari-pelari lokal, tetapi ada pelari-pelari internasional dari Kenya ya, dari Kenya, kemudian ada pelari-pelari nasional. Patimura Run mengambil start dari depan Gong Perdamaian Ambon dan kembali finish di lokasi tersebut. Selain hadiah bagi para pemenang lomba, panitia juga menyediakan door prize bagi para peserta. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri Maluku hari ini. Dan sebelum berpisah, kami Lembaga Penyiaran Publik TVRI Stasiun Maluku mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-91 tahun 2019. Kita bersatu, Indonesia maju. Dan akhirnya saudara, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian juga kebersamaan saudara dan sampai jumpa.